Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawan. Saya dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, unit kerja SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Izinkanlah saya mau memaparkan antara perbedaan mendasar model pengembangan perangkat lunak waterfall dengan boom sphere model. Untuk yang pertama, model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan perkembangan melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan modeling, pembangunan contraction, dan penyebaran development yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang interaktif dan fleksibel karena proses mengalami satu arah atau ke bawah seperti air terjun. Berikut adalah contoh dari model perangkat lunak waterfall. Untuk yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, kemudian penulisan kode program, kemudian pengujian program, dan penerapan program. Dalam model waterfall, fase-fase berikut diikuti secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, sistem and software requirement ditangkap dalam dokumen kebutuhan produk. Yang kedua, analisis, yaitu menghasilkan model atau skema dan atau aturan bisnis. Untuk yang ketiga, design, yaitu menghasilkan arsitektur perangkat lunak. Yang keempat, coding atau pengembangan, pembuktian, dan integrasi perangkat lunak. Untuk yang lima, testing, penemuan dan debugging cacat yang sistematis. Untuk yang keenam yaitu operation, instalasi, migrasi, dukungan, dan pemeliharaan sistem yang lengkap. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan perangkat lunak waterfall ini yaitu, untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki proses yang urut mulai dari analisis hingga support. Yang kedua, setiap proses memiliki spesifikasi sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuatu dengan yang dikehendaki atau tanpa sasaran. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Sedangkan dari kekurangan tersebut adalah proses yang diakui cenderung panjang dan juga lama. Untuk yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Untuk yang ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall ini. Dan untuk pengembangan perangkat lunak dengan boom spiral model adalah, boom spiral model sendiri adalah generator model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Salah satunya adalah pendekatan siklis untuk membutuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat risikonya. Yang lamanya adalah serangkaian tonggak jangkar poin untuk memastikan komitmen pemangku kepentingan untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Berikut adalah contoh model pengembangan perangkat lunak boom spiral model. Yang pertama, determine objectivities. Yang kedua, identify and resolve relax. Yang ketiga, development and test. Keempat, plan the next iteration. Boom spiral model ini mempunyai 6 karakteristik model spiral, yaitu yang pertama, mendefinisikan artifak secara kebersamaan. Yang kedua, melakukan 4 aktivitas dasar pengembangan perangkat lunak pada setiap siklusnya, seperti pada gambar yang sudah kami tampilkan tadi. Untuk yang ketiga, risiko menentukan tingkat usaha. Keempat, risiko menentukan tingkat detail. Kelima, menggunakan titik tombak jangkar. Yang keenam, fungsi pada sistem dan siklus hidupnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan perangkat lunak boom spiral model, yang pertama, untuk kelebihan merupakan tambahan atau fungsi-fungsi batu dari dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, perkiraannya menjadi mudah karena pembuatan prototip dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Yang ketiga, perkembangan berkelanjutan atau berulang
membantu dalam manajemen risiko. Yang keempat, pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dan pengembangan spiral. Yang kelima yaitu selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Sedangkan kekurangan sendiri adalah yang pertama, risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Yang kedua, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar hanya menuntut keahlian penilaian risiko. Yang ketiga, untuk kelancaran protokol, model spiral perlu diikuti dengan ketat. Yang keempat, dokumentasi lebih karena memiliki fase menengah. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Adapun kesimpulan dari kedua pengertian model pengembangan perangkat lunak tersebut adalah model pengembangan perangkat lunak di atas. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah yang pertama, model pengembangan perangkat lunak waterfall memiliki bentuk proses mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun, sedangkan untuk model pengembangan perangkat lunak biom spiral memiliki proses model spiral. Perangkat lunak ini dikembangkan dalam serangkaian rilis evolusioner. Demikian penjabaran dari kami. Selebihnya bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.